Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Rezal di dalam berita pilihan selama sepekan. DPR RI terima surat Presiden terkait calon Panglima TNI. DPR RI gelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI. Presiden Joko Widodo usung Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI. Deklarasi relawan mengatasnamakan Prabowo Puan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra terkejut. Sekjen Partai Gerindra jelaskan Prabowo calon tunggal Pilpres 2024. Berikut berita pilihan selengkapnya. Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima surat Presiden terkait nama calon Panglima TNI yang diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu 3 November 2021. Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima surat Presiden terkait nama calon Panglima TNI yang diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu 3 November 2021. Pada konferensi pers yang digelar di Gedung Nusantara 3 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Puan menegaskan hanya ada satu nama yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Surpres nomor R50-Pres-10-2021. Nama itu antara lain adalah Jenderal TNI Andika Perkasa yang sebelumnya merupakan Kepala Staf Angkatan Darat. Puan menuturkan DPR akan memperhatikan berbagai aspek dalam menindaklanjuti nama Panglima TNI usulan Presiden itu, agar Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang TNI. Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pemberhentian Panglima TNI yang sekarang sedang menjabat dan pengangkatan Panglima TNI penggantinya yang baru akan melalui proses dan berbagai tahap, termasuk proses persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Panglima TNI nantinya akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI. Presiden pada suratnya mengusulkan hanya satu nama calon Panglima kepada DPR RI untuk dapat mendapatkan persetujuannya. Dan karena itu pada hari ini melalui Pak Mensesnek, Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC. Dengan demikian, DPR RI akan menindaklanjuti surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru, tentu saja setelah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini Komisi 1 DPR RI, untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, Komisi 1 akan melaporkan hasil pelaksanaan fit dan proper test di dalam rapat paripurna untuk dapat mendapatkan persetujuannya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. DPR RI akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI pada Jumat 5 November 2021. Calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. DPR RI akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI pada Jumat 5 November 2021. Calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Senin siang. Dasko mengatakan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI dimulai hari ini. Komisi 1 DPR RI akan menggelar rapat internal untuk membahas uji kelayakan dan kepatutan.
Untuk uji kelayakan dan kepatutan itu akan digelar pada Jumat besok. Fit and proper test dimungkinkan akan selesai dalam waktu singkat. Menurutnya hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Andika karena hanya calon tunggal. Jadi setelah Bamus kemarin, rangkaian fit and proper test dimulai hari ini. Hari ini adalah rapat internal, kemudian direncanakan besok adalah fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 1. Ya nanti kita lihat aja, mudah-mudahan lancar dan tidak ada satu apapun, demikian. Kalau menurut pengalaman yang ada, fit and proper test biasanya nggak lebih dari 1 hari. Karena kan calon tunggal, kalau lebih dari 1 ya bisa lebih dari 1 hari. Dari Jakarta, Jihan Nabila Halidadianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengatakan terdapat 2 nama calon terkuat Panglima TNI yakni dari Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Meski begitu, Presiden Joko Widodo kini sudah menentukan pilihannya dengan mengusulkan nama Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengatakan terdapat 2 nama calon terkuat Panglima TNI, yakni dari Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Meski begitu, Presiden Joko Widodo kini sudah menentukan pilihannya dengan mengusulkan nama Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Pratikno menuturkan usulan nama calon Panglima TNI tersebut sudah ditentukan oleh Presiden Jokowi sebelum dirinya bertolak ke luar negeri dalam rangka menghadiri KTT G20 di Roma, Italia. Hari ini, Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah mengumumkan bahwa DPR telah menerima surat Presiden berisi usulan calon Panglima TNI dari Presiden Joko Widodo yang terdapat satu-satunya nama calon yakni Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan diproses sesuai mekanisme oleh DPR. Syarat calon Panglima TNI itu kan harus kepala staf. Nah, kepala stafnya sekarang ini kan TNI AU sudah Panglima, jadi kan pilihannya antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Presiden sudah memilih Angkatan Darat. Mengenai rotasi yang banyak pihak menyebut harusnya menjadi jatah AL gitu. Ya kan bisa nanti pada periode-periode berikutnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Halidadianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Relawan yang mengatasnamakan Poros Prabowo Puan mendeklarasikan diri untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pemilu 2024 mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku terkejut dengan deklarasi tersebut. Relawan yang mengatasnamakan Poros Prabowo Puan mendeklarasikan diri untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pemilu 2024 mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku terkejut dengan deklarasi tersebut sebab menurutnya deklarasi biasanya dilakukan untuk satu calon presiden tertentu dan ini mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda partai. Dasko menganggap deklarasi tersebut tidak lazim karena digelar jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilpres 2024, namun diyakini memiliki tujuan yang baik. Hingga saat ini Partai Gerindra masih melakukan konsolidasi internal terkait pemilihan presiden. Sudah 25 DPD menggelar rapat koordinasi daerah, sebanyak 25 DPD itu meminta Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju pada Pilpres 2024. Ya biasanya kalau deklarasi relawan itu kan mendukung satu calon, entah mau jadi calon presiden, kan banyak nih. Nah, ini kita kaget juga, ada yang sudah mendahului partai, justru relawannya udah berkoalisi. Tapi kita terus terang tidak tahu dan mudah-mudahan aja bahwa deklarasi kemarin itu maksudnya baik, karena tidak lazim, ini masih jauh sudah mendeklarasi pasangan calon. Mudah-mudahan maksudnya baik. Jadi kita sudah berulang kali sampaikan bahwa Gerindra sampai saat ini masih fokus konsolidasi internal partai. Sampai saat ini rapat koordinasi daerah sudah 24 atau 25 yang menyatakan meminta Pak Prabowo maju sebagai calon presiden. Nah pada waktunya kita akan tentukan apakah Pak Prabowo maju dan apakah kemudian Pak Prabowo menerima, lalu kemudian calon dari Partai Gerindra itu akan di-clear. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan calon presiden tunggal dari partainya. Muzani mengatakan tidak ada nama lain yang akan dipilih Gerindra pada Pilpres 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan calon presiden tunggal dari partainya. Muzani mengatakan tidak ada nama lain yang akan dipilih Gerindra pada Pilpres 2024 mendatang. Muzani menyampaikan pihaknya saat ini tengah melakukan konsolidasi internal, penguatan partai dan kekuatan struktur partai, serta memperjuangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ia menambahkan, hal itu merupakan upaya agar Prabowo bisa benar-benar menjadi capres. Sekarang kami kegiatan dan konsentrasi kami kepada konsolidasi internal, penguatan partai dan kekuatan-kekuatan struktur partai serta upaya memaksimalisasi anggota DPR Kabupaten, Kota dan Provinsi serta DPR RI hasil pemilu 2019, bagaimana bisa memberi pelayanan, bagaimana bisa memperjuangkan semua aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu yang sedang kami lakukan karena sisa waktu yang ada sekarang sudah 2,5 tahun berjalan, harus lebih maksimal lagi, sehingga itu yang sedang kami lakukan. Termasuk yang dari sisi itu kami juga sedang berupaya bagaimana Pak Prabowo bisa betul-betul menjadi calon presiden di 2024 yang akan datang. Pak, terkait dinamika dan nama kader lain yang dideklarasikan menjadi capres, Gerindra melihatnya bagaimana, Pak? Calon presiden dari Partai Gerindra hanya satu, tunggal, namanya Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davarisciano melaporkan untuk Sinpo TV. Dibukanya kembali pembelajaran tatap muka di masa pelonggaran aturan PPKM level 2 di Jakarta juga harus diiringi regulasi yang jelas. Terkait hal tersebut harus ada kerjasama antar dinas terkait agar proses pembelajaran tatap muka di sekolah tetap berjalan. Salah satunya adalah Puskesmas Palmerah yang kini telah bekerja sama dengan 14 sekolah di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dibukanya kembali pembelajaran tatap muka di masa pelonggaran pemberlakuan PPKM level 2 di Jakarta juga harus diiringi regulasi yang jelas agar tidak terjadi adanya klaster baru COVID-19 di lingkungan sekolah. Terkait hal tersebut, harus ada kerjasama antar dinas terkait agar proses PTM di sekolah tetap berjalan, namun penyebaran pandemi COVID-19 dapat diatasi. Salah satunya adalah Puskesmas Palmerah yang kini telah bekerja sama dengan 14 sekolah di kawasan Palmerah, Jakarta Barat yang telah menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Guna meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan sekolah di masa pembelajaran tatap muka, pihak Puskesmas Palmerah telah bekerja sama dengan 14 sekolah berbagai tingkatan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pernyataan ini disampaikan Kepala Puskesmas Palmerah, Darus Sahmedi, saat ditemui di lokasi Senin siang. Darus menuturkan, sampai saat ini pihak Puskesmas melalui Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat telah berkoordinasi dengan sekolah melalui Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbuka yang telah dibuka di masa PPKM level 2. Darus menambahkan langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi adanya klaster baru di masa PTM terbuka di lingkungan sekolah terus diupayakan. Mitigasi yang telah dilakukan diantaranya adalah active case finding yang dilakukan pihak Puskesmas kepada para siswa dan tenaga pengajar di sekolah yang telah menggelar PTM. Di sini siswa dan siswi serta tenaga pengajar yang akan mengikuti PTM diharuskan menjalani rangkaian screening hingga swab test yang digelar pihak Puskesmas di lingkungan sekolah. Jika nantinya ditemukan ada siswa maupun guru yang bergejala atau reaktif, akan dilakukan isolasi di ruangan khusus di sekolah yang kemudian akan dijemput petugas untuk mendapatkan penanganan medis. Selanjutnya petugas akan melakukan tracing di mana jika didapati ada yang reaktif akan dilakukan karantina, baik isolasi mandiri ataupun isolasi terkendali, tergantung dari tingkat dan gejala yang diderita pasien. Memang untuk PTM ini kami dengan pihak pendidikan, dalam hal ini juga sekolah langsung, gitu ya, selalu berkoordinasi dan berproses ya, dalam rangka pelaksanaan PTM agar bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini langkah-langkah antisipasi juga kami lakukan, ya, dari sebelumnya adalah sosialisasi, kemudian pelaksanaan di lapangan ya seperti apa ya, itu sudah kita lakukan. Dalam hal ini pelaksanaan melalui screening ya sebelum anak masuk sekolah gitu ya, itu kita lakukan. Dan bila mana ada anak yang memiliki gejala ya tentunya itu akan ditempatkan di satu tempat di sekolah yang kemudian akan kita tangani lebih lanjut.
Tercatat sampai hari ini pembelajaran tatap muka terbuka digelar, belum ditemukan adanya kasus reaktif COVID-19 di lingkungan sekolah di wilayah Palmerah. Meski begitu, kedepannya pihak puskesmas akan merekomendasikan ke pihak sekolah agar aplikasi Peduli Lindungi mulai diterapkan di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Intensitas hujan yang sudah mulai tinggi di DKI Jakarta membuat Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi banjir yang menjadi masalah penting setiap tahunnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menerangkan, Pemprov DKI Jakarta sudah siap dalam menghadapi musim hujan dan ancaman banjir yang melanda Jakarta setiap tahunnya. Intensitas hujan yang sudah mulai tinggi di DKI Jakarta membuat Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi banjir yang menjadi masalah penting setiap tahunnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menerangkan, Pemprov DKI Jakarta sudah siap menghadapi musim hujan dan ancaman banjir yang melanda Jakarta setiap tahunnya. Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah mempersiapkan kemungkinan banjir yang terjadi saat musim penghujan, mulai dari pencegahan sampai kesiapan jika terjadi banjir. Dia mengatakan, Pemprov sudah melakukan persiapan dari jauh-jauh hari sebelum datangnya musim penghujan, serta Pemprov sudah menjalankan program gerbek lumpur yang sudah dilakukan di 13 sungai dan 30 waduk di DKI Jakarta. Ia juga menambahkan, masalah banjir di DKI Jakarta tidak mudah untuk ditangani dalam waktu pendek, butuh waktu yang cukup panjang, serta dengan bantuan segala elemen pemerintah serta masyarakat, dan dibuat program yang tepat agar permasalahan banjir di DKI Jakarta dapat terselesaikan. Drainase ini kan terus kita perbaiki. Setiap tahun kita anggarkan pembebasan lahan untuk kepentingan pencegahan banjir. Apa bentuknya? Pembebasan untuk waduk, untuk situ, embung, selokan, membuat sumur resapan, program gerbek lumpur, pengerukan, ada 13 sungai, ada 31 waduk lebih yang kita keruk setiap tahun. Alat kami yang tidak kurang dari 257 itu eskavator dan lain-lain itu setiap hari bekerja, musim hujan tidak musim hujan bekerja, bahkan bekerja 2 shift untuk memastikan memang masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan 1-2 tahun, 1-2 periode butuh kerjasama semua pihak. Teman-teman lihat banjir ini nggak cuma di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di Kalimantan yang tidak padat seperti Jakarta juga ada banjir. Di negara-negara lain yang maju sekalipun, mau di Eropa, di Amerika, di Cina, di mana-mana juga masih ada banjir. Memang ini banyak hal termasuk masalah perubahan iklim dan sebagainya yang harus kita hadapi bersama. Dari Jakarta, Alven Dwi Putra Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Kementerian Hukum dan HAM mendatangi Komnas HAM untuk memberi penjelasan terkait insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Kunjungan ini dilakukan dikarenakan beberapa kerabat korban insiden tersebut melaporkan proses penanggulangan pasca bencana terhadap Komnas HAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia datangi Komnas HAM guna memberikan penjelasan atas insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Diketahui sebelumnya, sejumlah keluarga korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten mengadu ke Komnas HAM perihal proses penanggulangan pasca kebakaran. Dirjen HAM Kementerian Hukum HAM Mualimin Abdi mengatakan bahwa kedatangannya berserta rombongan tersebut merupakan bentuk itikat baik dan merespon pengaduan sejumlah keluarga korban. Ia juga menuturkan bahwa Kemenkumham dan Komnas HAM telah bersepakat bahwa kementerian terkait telah berupaya melakukan sejumlah tindakan terbaik atas insiden yang menewaskan 49 narapidana tersebut. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam menyambut baik respon yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga menambahkan bahwa persoalan yang direspon dengan cepat dapat segera selesai. Ini adalah bentuk iktikat baik untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terhadap peristiwa kebakaran di LP Tangerang pada tanggal 8 September 2021. Sebagaimana yang Bapak Ibu semua ketahui, pada saat kebakaran di LP Tangerang, terakhir yang kami catat memakan korban meninggal 49 orang. Nah, tadi kami sudah bersepakat dengan Pak Wakil Ketua Komnas HAM, Pak Khairul Anam, bahwa pengaduan dari keluarga korban maupun orang tua, mungkin adik, mungkin ibu, mungkin ayah, bahwa kita sudah sampaikan dan kami bersepaham bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan hal-hal yang terbaik. Cepat itu persoalan bisa selesai bisa sampai 50%.
ya. Jadi aktif sekali, dan baru kemarin kita berasa ada pengaduan, direspon cepat, bahkan sebenarnya Jumat kemarin ya, cuman sayanya yang nggak bisa. Harusnya Jumat kemarin saya bilang, kalau Jumat saya nggak bisa karena ada waktu yang lain. Akhirnya kita sepakati Senin untuk datang ke Komnas HAM, dan ini langkah yang sangat baik, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu perilaku kita bersama, semua penyelenggara negara, semua penyelenggara pemerintahan, agar kalau ada kasus-kasus hak asasi manusia, jangan segan-segan datang ke Komnas HAM. Komnas HAM ini rumah kita bersama. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Perlindungan Wanita dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Sosial berkolaborasi memberikan dukungan psikososial kepada anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya akibat virus COVID-19. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia, lalu Kementerian Perlindungan Wanita dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Sosial berkolaborasi memberikan dukungan psikososial kepada anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya akibat virus COVID-19. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto serta Menteri Perlindungan Wanita dan Perlindungan Anak Igede Ayu Bintang Darmawati dan Menteri Sosial Tri Risma Harini menghadiri acara yang bertempat di lapangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri di Ciputat pada 2 November 2021 untuk mendukung kegiatan pemberian psikososial yang dilaksanakan serentak oleh jajaran Polri dan TNI serta kementerian terkait kepada anak-anak yang mendapatkan dampak akibat pandemi COVID-19. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa kepolisian bersama TNI dan pemerintah memastikan negara akan selalu hadir di tengah kesulitan yang dialami masyarakat. Dirinya menegaskan akan memerintahkan jajarannya untuk selalu memberikan pendampingan kepada anak-anak yang membutuhkan hal tersebut. Ia berharap agar seluruh anak yang kehilangan orang tuanya dapat kembali ceria dan semangat dalam mewujudkan cita-citanya. Serta seluruh rekan-rekan media, hari ini kami bersama melaksanakan kegiatan berkumpul dengan teman-teman yang tergabung dalam tim konseling terhadap anak-anak kita yang saat ini terdampak karena COVID-19, karena kita tahu bahwa di antara anak-anak kita ini ada yang kehilangan ayahnya, ada yang kehilangan ibunya, bahkan ada juga yang kehilangan ayah dan ibu. Dan ini tentunya sangat berdampak kepada anak-anak kita. Tentunya kami semua mewakili negara harus hadir untuk kemudian memastikan bahwa anak-anak kita yang telah kehilangan keluarga tetap bisa tumbuh normal dan aktif seperti anak-anak kita yang lain. Dan ini tentunya tadi sudah kita sampaikan untuk betul-betul bisa diberikan pendampingan secara khusus sehingga betul-betul bisa diikuti perkembangannya, dan harapan kita bahwa walaupun kondisinya tidak seperti anak-anak yang lain yang mungkin keluarganya lengkap, namun mereka tidak boleh kehilangan keceriaan, mereka tidak boleh kehilangan kegembiraan, dan mereka harus bisa mendapatkan keinginannya kita antar untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Tentu itu adalah harapan kita semuanya, karena mereka adalah generasi-generasi anak-anak kita yang tentunya akan menjadi generasi penerus bangsa. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa justru dari mereka-mereka ini akan lahir calon sosok-sosok pimpinan yang akan memimpin Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh tim yang tergabung, dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan ini tentunya menjadi ibadah bagi kita semua. Dalam acara yang bertemakan Peduli Anak Indonesia Tangguh tersebut, dihadiri ribuan anak yang terdampak akibat pandemi COVID-19, baik secara fisik maupun virtual, yang dilaksanakan serentak di seluruh markas kepolisian daerah, serta dihadiri ratusan anak yang memiliki keterbatasan khusus. Dari Jakarta, Andi Razaldi, Raffi Farhan melaporkan untuk Sinpo TV.
Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembunuh seorang pria yang jasadnya ditemukan dalam keadaan tangan terikat di Taman Hutan Kota Bekasi pada Rabu 27 Oktober 2021. Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembunuh seorang pria yang jasadnya ditemukan dalam keadaan tangan terikat di Taman Hutan Kota Bekasi pada Rabu 27 Oktober 2021. Resmob Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 orang tersangka pelaku pembunuh seorang pria di Bekasi. Pelaku tersebut berinisial AW alias A dan pelaku kedua berinisial B, sedangkan seorang tersangka berinisial P sebagai pelaku utama masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan motif dari pembunuh tersebut ialah si pelaku merasa sakit hati kepada korban karena pelaku pernah dikeroyok oleh korban. Atas perbuatannya, para pelaku diancam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Jadi tersangka DPO ini adalah inilah otaknya. Motifnya karena pernah yang bersangkutan ini merasa sakit hati terhadap korban. Ya. Dia merasa pernah sakit hati terhadap korban AD ini karena pernah juga dikeroyok oleh oleh si korban ini. Inilah yang kemudian si P ini yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap si korban dengan mengajak temannya saudara B dan juga saudara AW atau alias A ini. Dari Jakarta, Satria Subagja, Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.